Peter Persib tuh Here is really fantastic support. When you ask me big club, now I'll tell you why it's big club. This club is have between 14 and 16 million supporters. Halo Bobotoh salam dunia. Ketika malam terasa lebih sunyi dari biasanya dan kabar itu datang tanpa aba-aba. 4 nama besar Persib Bandung, 4 pilar utama musim lalu hilang dalam sekejap. Tyrone Del Pino, David Da Silva, Ciro Alpes, dan Gustavo Pranca. 4 pemain dengan jejak panjang dan perjuangan Maung Bandung diumumkan satu persatu sebagai pemain baru Maluku United. Bukan tim besar, bukan rival klasik, tapi klub promosi yang tiba-tiba tampil garang dalam bursa transfer. Situasi ini bikin hati Bobotoh campur aduk antara marah, sedih, bingung, sampai gak percaya. Ini bukan kehilangan biasa, ini bukan transfer biasa. Ini seperti dicabutnya jantung tim secara kebersamaan dan dengan senyuman dari pihak lawan. Tapi satu hal yang perlu diingat, Persib bukan klub yang tumbang hanya karena ditinggal pemain. Justru di saat semua mengira Maung Bandung akan jatuh, disitulah telur baru yang sedang dipersiapkan. Penasaran kan? Jangan sampai di skip. Mari kita kupas tuntas di video ini. Peter Persib tuh mereka memilih pemain-pemain yang sudah tahu di Indonesia. Oke, itu smart Persib harus diakui. Ya kembalinya Sadil itu dia punya ambisi. Dimanfaatkan oleh Persib, dia punya ambisi balik ke timnas. Makanya Persib memanfaatkan itu. Kita mulai dari fakta yang sudah tidak bisa dibantah. Persib Bandung kehilangan 4 pemain yang musim lalu jadi ujung tombak dan benteng kokoh. Tyrone Del Pino salah satu gelandang serang terbaik musim lalu. Pemain yang selalu hadir di momen krusial, bukan cuma ngatur tempo, tapi juga punya visi, kaki kiri yang berbahaya, dan jiwa pemimpin di lini tengah. Del Pino bukan tipe playmaker biasa, dia sangat agresif, berani berduel, tenang, dan tahu kapan harus tusuk ke kotak penalti. Sedangkan David Da Silva, sang predator, mesin gol Maung Bandung, top skor pencetak gol di saat paling penting. Tanpa David, Persib Bandung tidak bakal mempunyai finishing yang setajam musim lalu. Dia bukan cuma striker, dia adalah ancaman abadi di kotak penalti lawan. Ciro Alpes, sang promotor asis yang sering jadi pembeda, pemain yang selalu narik perhatian 2-3 bek lawan tiap kali bawa bola, dribbling, visi, dan kreativitasnya yang membuka ruang untuk yang lain. Kalau Persib punya ritme serangan cepat, biasanya Ciro jadi jantungnya. Dan yang sering dilupakan tapi justru krusial, ya Gustavo Pranca, si tembok terakhir, bek yang mungkin gak sering disorot kamera, tapi kerja kasarnya di belakang sering menyelamatkan Persib dari kekalahan. Gustavo punya duel udara yang sangat kuat, marking rapi, dan mental petarung. Dia tipe bek yang jarang gaya tapi efektif, dan itulah kenapa kepergian menyisakan lubang besar di lini belakang Maung Bandung. 4 nama ini diumumkan nyaris kebersamaannya oleh Maluku United, dan sontak semua mata tertuju pada satu hal, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semuanya ke Maluku United. Tapi sebelum kita panik, kita harus lihat satu sosok Bojan Hodak, pelatih yang sudah membawa Persib ke level yang tertinggi musim lalu. Dia bukan pelatih panik, bukan juga pelatih yang tergantung sama 1-2 pemain. Bojan adalah arsitek, dan seorang arsitek tahu kapan bangunan lama harus dibongkar untuk membangun istana yang baru. Bojan Hodak sudah mulai gerak dari jauh hari. Dia sadar bahwa skuad musim lalu punya celah, khususnya dalam transisi, kecepatan, dan stamina. Makanya musim ini dia mulai rekrut pemain yang lebih muda, lebih eksplosif, dan jelas lebih lapar. Di musim panas ini, Persib Bandung bukan sembarang main dengan pola. Mereka meramu regenerasi dan taktik anyar yang sangat tajam, siap untuk meledak di saat yang tepat, dan buktinya 3 rekrutan lokal dan 3 pemain asing yang kompetitif masuk ke skuad. Pertama ada William Marcilio, gelandang asal Brazil yang diborong dari Arema FC dengan nomor punggung 10, menunjukkan bahwa posisi vital di jantung tengah. Keberadaannya memberi dimensi baru, teknikal, visioner, dan berani membawa serangan dari tengah. Yang kedua ada Sadi Ramdhani,
winger cepat asal Indonesia yang kembali ke Bandung. Usianya sangat muda dan kecepatan sayapnya bakal memperkaya opsi serangan Persib. Yang ketiga ada Ramon Tangqui, mesin gol Brasil yang mencetak 21 gol di Liga Kamboja dengan tinggi 188 cm. Dia bukan sekedar pengganti David, tapi ancaman udara dan finishing yang klinis. Yang keempat ada Julio Cesar, center back Brazil setinggi 189 meter, berpengalaman di Asia Tenggara dan Thailand. Dia dikontrak untuk memperkuat lini belakang sambil melengkapi filosofi high press Bojan Hodak. Bojan bukan kehilangan, dia melepas dengan tujuan jelas, membangun skuad yang lebih fleksibel, kuat di lapangan tengah, mematikan di lini serang, dan solid di pertahanan. Setiap kepergian diimbangi dengan kedatangan yang punya kualitas dan karakter yang berbeda, siap memecahkan kebuntuan, tekan tinggi, dan dominasi di setiap lini. Tapi tetap saja banyak yang bertanya-tanya, kenapa 4 pemain ini pergi bersamaan dan masuk klub bersamaan? Jawabannya campur aduk. Delpino dan David kontraknya habis. Mereka minta perpanjangan dengan skema tertentu, tapi Persib punya rencana lain. Ciro usianya mulai naik, performanya musim lalu mulai menurun, dan mungkin dia sadar waktunya di Persib sudah hampir habis. Gustavo Pranka, dia haus menit bermain. Malut United datang dengan tawaran gaji segar, proyek ambisius, dan jaminan jam bermain. Sebagai pemain, siapa yang gak tergoda? Tapi satu yang harus kita sadari, pemain datang dan pergi, tapi lambang di dada akan tetap abadi. Dan justru disitulah loyalitas diuji. Ketika bintang pergi, apakah kita percaya pada proses? Saat Malut United mengumumkan satu persatu pemain ex-Persib itu di Instagram, mereka langsung rame. Komentar bobotoh pun membanjiri tiap postingan. Wih, jago juga Malut United menyulik semuanya. Rasanya ada yang kurang. Pantasnya pakai baju Persib aja sih. Gak cocok kalau pakai baju Malut United. Wah, ada juga yang bilang mereka adalah mantan terbaik, tapi hati kami tetap untuk Persib. Dan uniknya, ada juga bobotoh yang justru kalem. Mereka bilang, tenang, ini cuma pembuka. Persib pasti lagi siap-siap untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukti, Persib bukan sekadar klub, tapi keluarga dan keluarga. Dan keluarga gak akan ditinggalkan cuma karena ditimpa badai. Nah, kita masuk ke inti dari semua keresahan ini. Apa maksud bom waktu yang disiapkan oleh Bojan Hodak dan Persib Bandung? Bukan cuma transfer biasa bro, tapi filosofi musim ini, Persib tidak akan jadi tim yang lebih cepat, lebih lincah, lebih tajam di counter attack. Pemain latih yang masuk bukan cuma punya skill, mereka punya mental petarung. Bojan ingin tim yang bisa cetak gol cepat, bertahan kokoh, dan punya kedalaman skuad yang bervariasi. Bom waktunya adalah kejutan-kejutan yang akan meledak di pertengahan musim. Ketika lawan udah hafal taktik klub lain, Persib justru punya amunisi cadangan yang siap meledak. Dan saat itu, semua yang ngetawain di awal musim bakal terdiam tanpa suara. Wow, gila juga nih. Persib mungkin kehilangan banyak pemain, tapi kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru kehilangan ini, Persib menemukan identitas baru. Bojan Hodak bukan cuma pelatih, dia adalah visioner. Dan Persib Bandung bukan cuma klub besar, tapi raksasa yang sedang dibangun pelan-pelan untuk mengguncang Liga 1 menjadi Liga Tani. Bom waktu itu udah disetel, dan ketika waktunya tiba, gak ada yang bisa menghindar dari ledakannya. Jadi buat semua yang sekarang meremehkan, yang tertawa lihatlah Delpino, David da Silva, Ciro, dan Franka hijrah ke Malut. Ingat baik-baik, ini Persib, ini Maung Bandung. Dan musim ini, kita gak sekedar hadir, kita bakal nyeruduk tanpa ampun. Kalau lo ngerasa satu suara dengan kami, kalau lo percaya bahwa yang pergi bukan akhir dari segalanya, langsung saja bro, subscribe YouTube kita, follow Instagram kita, TikTok, dan Facebook, biar gak ketinggalan cerita, drama, dan gebrakan Maung Bandung untuk musim depan. Karena satu hal yang pasti, Persib diam, tapi mematikan. Atur nuhun, bobotoh salam dunia yang sudah menonton video ini.